Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Grameen Bank. Jadi Grameen Bank itu merupakan salah satu bank yang berada di negara Bangladesh yang sangat sukses dengan ide-ide barunya, kemudian telah diikuti oleh berbagai negara juga sistemnya. Baik, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Khairi, NIM 23002. Kemudian ada rekan saya, Reza Febriansyah, NIM 23017. Baik, langsung saja. Jadi pendiri Grameen Bank itu yaitu Muhammad Yunus. Beliau lahir di Chittagong pada tahun 1940, negara Bangladesh. Nah, karir beliau adalah seorang bankir, kemudian juga mantan pelaksana tugas Perdana Menteri Bangladesh. Kemudian untuk jenjang pendidikannya, awalnya beliau kuliah di Universitas Chittagong, kemudian mendapatkan beasiswa Fulbright, salah satu beasiswa yang sangat-sangat bergengsi, yaitu pertukaran mahasiswa ke Amerika Serikat untuk menyambung pengujian PhD-nya dalam bidang ekonomi di Universitas Vanderbilt, Amerika Serikat. Beliau ini pendiri Grameen Bank yang diresmikan pada tahun 1983. Asal mula terciptanya Grameen Bank itu adalah masalah $27. Itu pertama, Muhammad Yunus ini mengunjungi desa Jobra, itu di dekat Universitas Chittagong. Kemudian beliau itu menemukan seorang wanita pengrajin bambu. Dia itu hanya butuh modal yang sangat kecil untuk beli bahan baku, yaitu berupa bambu. Tapi karena kekurangan modal, beliau harus meminjam ke rentenir dengan bunga yang sangat-sangat besar. Kemudian ditambah dengan syarat produk yang dihasilkan oleh pengrajin tersebut harus dijual murah ke rentenirnya. Jadi rentenirnya itu mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda mulai dari bunganya, kemudian dia juga secara tidak langsung menjadi distributor, itu dengan menjual kembali barang yang dijual oleh si dapatnya, dan dijual dengan harga yang lebih baik pastinya. Nah, setelah itu terciptalah yang namanya lingkaran setan, di mana pengrajin harus bekerja, kemudian keuntungannya untuk membayar bunga hutang. Karena keuntungannya sudah habis, maka hanya tersisa modal untuk diputarkan kembali untuk beli bahan bakunya. Nah, jadi terus seperti itu sehingga para pengrajin itu tidak bisa menjadi sukses. Jadi tetap di situ saja menjadi orang yang miskin seperti itu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Muhammad Yunus? Jadi Muhammad Yunus itu meminjamkan uang sebesar $27 ya untuk 42 orang penduduk desa, ya dalam hal ini pengrajin yang terlilit hutang untuk melunasinya. Jadi $27 itu sekitar hampir 500.000, ya sangat-sangat kecil angkanya padahal. Tapi karena ketidakadaan modal sehingga memaksakan penjual untuk meminjam. Hasilnya apa? Hasilnya adalah para pengrajin mampu membayar kembali utang mereka, kemudian mendapatkan keuntungan yang layak untuk pertama kalinya. Jadi Anda bayangkan, Anda sebagai pengrajin, jadi selama ini nggak pernah merasakan keuntungan yang Anda bisa nikmati. Gitu. Jadi setelah diberi pinjaman oleh Muhammad Yunus, mereka bisa mendapatkan keuntungan. Setelah itu, bagaimana sistem Grameen yang diciptakan oleh Muhammad Yunus tadi? Jadi Muhammad Yunus ini membuat ya sistem peminjaman itu bukan perorangan, tetapi per kelompok. Di sini ada 5 orang. Jadi kalau satu orang gagal bayar, jadi teman-teman yang lain yang satu kelompok dengan dia harus bertanggung jawab atas uang yang dipinjamnya, atau disebut dengan tanggung renteng. Jadi ini kenapa dipilih? Karena
Sistem seperti ini sangat-sangat baik untuk mengembalikan uang yang dipinjam, karena secara logika ya, kalau kita misalkan saya pinjam secara berkelompok gitu kan, saya punya tim ada 5 orang pinjam ke bank. Nah, kemudian setelah angsuran yang pertama saya bayar, kemudian saya yang angsuran kedua saya nggak mau bayar, saya mau lari gitu. Otomatis anggota tim saya, kelompok saya pasti akan mencari saya untuk menagih utangnya. Jadi itu sangat sangat efektif untuk mengembalikan pinjaman yang telah diberikan. Kemudian sistem yang kedua adalah tanpa jaminan fisik. Jadi nggak perlu jaminan ya meminjam di banknya itu. Jaminannya hanya kepercayaan dan reputasi sosial. Jadi kepercayaan dan reputasi sosial di Bangladesh ya, itu sangat-sangat penting, sangat-sangat berpengaruh lagi untuk bidang profesional. Kemudian fokusnya pada perempuan. Jadi 97% nasabah adalah seorang perempuan, karena perempuan itu dianggap lebih disiplin dan fokus pada kesejahteraan keluarga. Dan mayoritas saya yakin di antara kita yang mengurus keuangan di keluarga kebanyakan ibu kita atau istri kita dan sebagainya. Kemudian kenapa fokusnya pada perempuan, nanti akan ada sebabnya pada slide selanjutnya, itu pada penolakan, kemudian tantangannya juga. Jadi yang pertama, karena idenya itu tanpa memberikan jaminan, otomatis para bankir itu nggak setuju gitu, karena sangat-sangat beresiko gitu. Jadi, yang pertama penolakannya adalah penolakan dari pihak bank sendiri, karena para pengelola bank itu nggak setuju dengan ide dari Muhammad Yunus, karena idenya itu sedikit tidak masuk akal. Kemudian yang kedua adalah tantangan sosial. Nah ini kenapa sebabnya tadi 97% itu perempuan, karena ada tantangan sosialnya berupa pada saat itu sebelum Grameen Bank ini tercetus, perempuan itu dilarang berurusan dengan uang karena adanya norma budaya. Dari itu Muhammad Yunus ini membuat terobosan baru yang mana peminjamannya itu lebih fokus kepada perempuan. Kemudian apa yang dilakukan oleh Muhammad Yunus untuk menangani hal tersebut? Ya, solusinya adalah Yunus melakukan langkah yang sangat-sangat nekat, itu menjaminkan dirinya untuk supaya orang-orang miskin ini bisa mendapatkan pinjaman uang. Nah, seperti itu. Kemudian untuk slide berikutnya adalah pertumbuhan dan pengembangannya yang dijelaskan oleh rekan saya Reza Febriansyah. Kepada Reza Febriansyah saya persilahkan. Oke, untuk pertumbuhan dan skalabilitas dari Grameen Bank, yaitu pada secara resmi Grameen Bank diakui sebagai bank pada tahun 1983. Kemudian tingkat pengembalian dari mencapai 98 sampai 99% dan lebih tinggi dari bank konvensional manapun di Bangladesh. Kemudian untuk ekspansinya, model ini dicontoh oleh lebih dari 100 negara termasuk Indonesia, yang dimana di Indonesia penerapannya seperti PNM Mekar. Kemudian untuk puncak pencapaian oleh Muhammad Yunus yaitu pada hadiah Nobel Perdamaian 2006. Itu dianugerahkan kepada Muhammad Yunus dan Grameen Bank. Alasannya menciptakan perdamaian melalui pembangunan ekonomi bawah dan ke atas, ya, atau bottom up, dan membuktikan bahwa orang miskin adalah pengusaha yang gigih jika diberi kesempatan. Untuk kesimpulan dari PPT ini atau presentasi dari kami, yaitu berjudul Grameen Bank ini, yaitu Empathy Driven Innovation, yaitu solusi terbaik lahir dari empati terhadap masalah sekitar. Kemudian untuk resilience-nya, jangan berhenti saat sistem lama menolak ide Anda. Dan social impact-nya menyebabkan bisnis yang sukses akan bukan hanya tentang profit, tapi tentang beberapa banyak orang yang bisa berubah. Dan ada satu cuplikan kata-kata dari Muhammad Yunus, yaitu jika Anda ingin melakukan sesuatu, Anda harus mengimajinasikannya. Jika Anda tidak mengimajinasikannya, maka itu tidak akan pernah terjadi. Sekian presentasi dari kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.